Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Maria Sari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 3 Samarinda. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang Modul 1.4 Budaya Positif, Penerapan Segitiga Restitusi. Menurut Dian Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi adalah proses kolaboratif yang mendorong murid untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui evaluasi internal dan solusi yang memperkuat karakter dan disiplin positif. Langkah-langkah restitusi: pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Berikut adalah contoh penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Dalam video ini, murid-murid saya berperan sebagai tokoh dan kejadian yang ditampilkan adalah skenario yang dibuat sebagai referensi untuk penerapan restitusi. Kasus pertama, konflik bolos. Revan tertidur di perpustakaan. Revan adalah seorang siswa yang seharusnya mengikuti pelajaran matematika dengan Ibu Ria. Namun, ia ketahuan tertidur di perpustakaan dan melewatkan pelajaran tersebut. Revan? Revan tahu kenapa Revan dipanggil hari ini? Ya Bu, ini karena saya tertidur di perpustakaan saat jam pelajaran Ibu Ria. Sebelum kita lanjut, Revan mesti tahu, Revan ini sebenarnya anak yang pintar dan cerdas. Dan Ibu rasa Revan tidak pernah meninggalkan jam pelajaran. Ibu tadi terkejut loh mendapatkan laporan bahwa Revan tertidur di perpustakaan saat jam pelajaran matematika. Terima kasih Bu, kebetulan saya ini tidak biasanya begini, tapi karena saya cuma tidur. Paham, kalau Revan merasa lelah, dan hal seperti itu bisa saja terjadi pada siapapun. Tapi meninggalkan kelas pada saat mata pelajaran itu bukan cara yang benar untuk mengatasi rasa lelah. Ketidakhadiran Revan saat jam pelajaran itu dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas dan rasa tanggung jawab Revan sebagai siswa. Ya Bu, saya minta maaf kalau saya tidak bolos pelajaran. Saya merasa sangat ngantuk karena semalam saya begadang mengerjakan tugas. Ibu paham, Revan ingin menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi ingat, harus ada keseimbangan antara istirahat dan belajar. Sekarang Ibu tanya lagi sama Revan, apakah Revan punya alasan lain selain rasa lelah itu sehingga Revan meninggalkan jam pelajaran? Sebenarnya saya kan merasa sangat lelah, tapi juga ada konflik dengan Ibu Ria di kelas sebelumnya. Itu membuat saya merasa tidak nyaman untuk mengikuti pelajaran matematika. Baik, bisa Revan jelaskan lebih dalam permasalahan apa dengan Ibu Ria? Kemarin saya sempat berdebat dengan Bu Ria tentang metode mengajar yang digunakan. Saya merasa kesulitan mengikuti pelajaran dan ketika saya mencoba menjelaskan, Bu Ria malah marah. Itu membuat saya merasa tidak nyaman dan enggan masuk ke kelas matematika hari ini. Baik, Ibu paham dan mengerti. Dan kita sudah punya keyakinan sekolah yang telah disepakati ya di awal. Kira-kira adakah keyakinan sekolah yang sudah Revan langgar? Keyakinan sekolah kita adalah menjaga keteraturan dan menghargai guru dan teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Saya menyadari bahwa dengan bolos dan tertidur di perpustakaan, saya melanggar keyakinan tersebut. Baik, sekarang mari kita cari solusinya agar kejadian seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Saya rasa saya harus mengatur waktu dengan lebih baik Bu. Saya harus tidur lebih awal dan tidak menunda-nunda tugas sehingga tidak perlu begadang. Mengenai masalah dengan Bu Ria, saya akan mencoba untuk berbicara lagi dengannya secara
baik-baik dan menjelaskan kesulitan saya. Mungkin dengan begitu kami bisa menemukan solusi yang baik. Baik, Ibu terima solusi dari Reva. Dan ingat untuk selalu menjaga keseimbangan antara istirahat dan waktu belajar. Jika nanti di kemudian hari Reva merasa lelah, Reva bisa bicara kepada ibu atau guru yang ada di kelas sehingga Reva tidak perlu membolos saat jam pelajaran. Dan mengenai dengan ibu Ian, ibu bisa membantu mediasi dengan ibunya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba untuk lebih baik dalam mengatur waktu dan menjaga fokus saat pelajaran. Dan saya akan berbicara dengan Bu Rio untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah Reva, berarti penting untuk menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Jika di kemudian hari ada masalah, jangan ragu untuk bertanya kepada ibu. Sekarang silakan Reva kembali ke kelas dan belajar dengan terus semangat. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik. Kasus kedua, konflik piket. Restitusi untuk Armila dan Marsha. Armila dan Marsha adalah teman sekelas yang seharusnya melakukan piket bersama hari ini. Namun Marsha memilih untuk pergi ke kantin karena merasa lapar, meninggalkan Armila sendirian untuk mengerjakan tugas piket. Marsha, Armila, tahu kenapa ibu panggil hari ini? Iya Bu, ini saya tahu. Saya rasa ini karena kejadian tadi pagi saat piket Bu. Saya juga tahu Bu. Saya benar-benar terima kasih. Baik, sebelum kita bicara lebih lanjut, yang perlu kalian tahu, ibu selalu melihat kalian itu selalu melakukan hal bersama-sama dan bertanggung jawab. Kalian bekerja sama dengan sangat baik juga. Nah, ibu terkejut mendengar kejadian tadi pagi. Iya Bu, terima kasih. Sebelumnya memang saya dengan Aca selalu bekerjasama dengan baik Bu. Tapi tadi pagi saat saya piket, Aca malah ngajar memberikan saya Bu. Dan saya harus mengerjakan semuanya sendirian. Bu, saya benar-benar terima kasih tidak bisa memberi kamu lagi. Ibu paham kalau Marsha itu lapar dan itu hal yang wajar. Tapi meninggalkan tugas piket tanpa pemberitahuan kepada Armila itu juga tidak adil bagi Armila karena Armila harus mengerjakan tugasnya secara sendirian. Iya Bu, ini saya minta maaf karena saya seharusnya memberitahu kamu dulu sebelum pergi. Aku meminta maaf kepada Ibu. Saya mengerti Marsha, tapi saya merasa kewalahan loh karena kamu meninggalkan saya. Ibu paham bahwa Armila itu merasa tertekan dan frustasi karena tanggung jawab yang harusnya dikerjakan secara bersama tapi dikerjakan oleh Armila sendiri. Marsha, apakah kamu merasa bahwa tugas kita itu tidak penting? Atau Marsha punya alasan lain kenapa Marsha tidak melakukan tugas piket yang seharusnya dilakukan secara bersama? Sebenarnya saya tahu pikir itu penting, tapi saat itu saya sangat khawatir berpikir bahwa saya bisa kembali sebelum tugas selesai. Ternyata saya salah menghitung. Armila, apakah ada yang ingin Armila sampaikan tentang kejadian dari pagi ini? Saya hanya merasa Aca seharusnya bisa memberitahu saya dulu Bu sebelum pergi. Saya pasti bisa mengerti kalau dia lapar, tapi harus dikomunikasikan dulu kepada saya. Saya merasa ditinggalkan karena Aca seperti itu. Marsha, apa Marsha bisa memberitahu rekan sekelas atau teman piketmu jika Marsha ada keperluan mendesak pada saat piket? Biasanya saya beritahu Bu, tapi dari pagi saya merasa sangat tergesa-gesa karena lapar sekali. Saya pikir saya bisa lebih cepat kembali sebelum Armila menyadari. Sekarang, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebelumnya kita telah membuat keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dilanggar dengan kejadian hari ini? Keyakinan kelas kita adalah saling mendukung dan bekerjasama dalam melakukan tugas-tugas tugas sekolah Bu. Saya merasa tindakan kami tidak tadi pagi melanggar keyakinan ini karena tidak ada komunikasi dan bekerjasama antara kita. Iya, saya setuju kami harusnya bekerjasama dalam piket, tapi saya juga keputusan sendiri karena menentukan sikap kita. Baik, mari sekarang kita cari solusi bersama. Menurut Armila, apa solusinya agar kemudian hari peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi? Saya rasa kita harus memastikan bahwa kita sudah makan atau belum Bu. Dan kita juga harus
Bagaimana menurut Marsha? Apakah setuju dengan solusi Armila atau punya solusi lain? Saya setuju dengan Armila. Kita harus memastikan pemahaman tiket agar tidak terganggu oleh rasa makan. Selain itu, jika saya lakukan tiket ada orang lain yang bisa membantu Armila, sementara saya tidak ada. Dan mungkin kita bisa membuat jadwal cadangan. Jadi kalau salah satu dari kita tidak bisa melakukan tiket, kita punya pengganti yang sangat membantu. Baik, Ibu setuju dengan usulan kalian. Jadi pastikan lain kali adalah makan dulu sebelum tiket. Dan juga mencari pengganti ketika kamu tergesa-gesa tidak bisa tiket. Ibu setuju sekali. Baik, sekarang silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Leni, Marsha. Saya harap kedepannya kita akan bisa berkomunikasi lebih baik lagi. Terima kasih juga Bu Leni, Armila. Kita pasti bisa bekerja lebih baik lagi bersama-sama. Ketika Bu Leni memulai pembicaraan, saya merasa kesal karena harus mengerjakan piket sendirian. Namun, mendengar Bu Leni menghargai usaha saya dan mengakui bahwa saya bisa bekerja sama dengan baik, membuat saya merasa lebih dihargai. Saat mendiskusikan keyakinan kelas, saya mulai memahami bahwa kejadian ini bukan hanya tentang saya dan Marsha, tetapi juga tentang bagaimana kami bisa bekerja sama lebih baik sebagai tim. Saya merasa lega setelah Marsha meminta maaf dan kami bisa menemukan solusi bersama. Saya merasa didengarkan dan lebih siap untuk bekerja sama dengan lebih baik di masa depan. Sangat menyesal ketika Bu Leni mulai berbicara tentang pentingnya tanggung jawab dalam piket. Saya menyadari bahwa tindakan saya telah membebani Armila dan itu membuat saya merasa bersalah. Namun Bu Leni tidak langsung menyalahkan saya, melainkan membantu saya melihat bagaimana saya bisa memperbaiki diri. Diskusi tentang keyakinan kelas membuat saya sadar bahwa pentingnya kerjasama dan komunikasi. Setelah meminta maaf kepada Armila dan berdiskusi tentang solusi, saya merasa lega dan lebih berkomitmen untuk bertanggung jawab di masa depan. Awalnya saya merasa gugup dan sedikit malu ketika dipanggil Ibu Leni. Namun saat Ibu Leni mulai berbicara dan menunjukkan bahwa beliau memahami situasi yang saya tetap menganggap saya sesuai baik, saya merasa lebih tenang. Bu Leni tidak hanya menenangkan kesalahan saya, tapi juga membantu saya melihat bagaimana saya memperbaiki diri di masa depan. Pertanyaan tentang keyakinan sekolah dan kelas membuat saya sadar akan pentingnya tanggung jawab dan komunikasi. Saya juga merasa didukung ketika Bu Leni menawarkan bantuan untuk mediasi dengan Bu Ria. Secara keseluruhan, saya merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.